Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kesempatan bersama-sama kita boleh datang kembali di rumah Tuhan. Saya percaya rumah Tuhan, rumah roti, rumah Tuhan, rumah berkat, rumah Tuhan, rumah pemulihan bagi setiap kita. Amin. Saya percaya kita yang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan memperoleh kepuasan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tuhan suruh kita bergembira. Hari ini kita datang bersama-sama dalam ibadah hari ini. Saya percaya ada sukacita Tuhan mengalir dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami boleh datang bersama-sama Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu. Kami tahu Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang datang dari Jakarta, datang ke tempat ini Tuhan, untuk melayani kami dalam firman Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan, memperkuat setiap iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya hari ini Bapa, ibadah hari ini ibadah yang luar biasa. Ibadah hari ini ibadah yang luar biasa, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Bapa, dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena itu kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dia menemani kita waktu kita sedih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaanmu hari ini, apapun doa-doamu hari ini, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita bergembira di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan apapun yang kita inginkan. Bersukacitalah karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari semua kita memuji Tuhan. Mari semua kita mengagungkan Dia, Raja kita yang kekal. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Mari Bapak Ibu serta Dia
Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih kisah kanan kiri kita minimal 10 orang keluar dari tempat duduk kita. Katakan kamu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ayo keluar dari tempat duduk kita. Minimal kita fellowship 10 orang. Katakan engkau luar biasa. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelayarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang saya mau dengar suara laki-lakinya saja. Amin. Yang wanita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, datanglah kembalinya. Ayo suara pria dengan kuat. Yang wanita datang dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama ayo akan bersorak-sorai, dengan Tuhan katakan hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu, coba lihat kiri dan kanannya. Orang yang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Lihat kiri kanan, mukanya tersenyum atau tidak? Yang tidak tersenyum congkel, apa colek, ya gitu ya. Semua angkat tangannya di atas, kasih jempol. Ayo kita mau menari buat Tuhan. Ayo menari buat Tuhan. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan udah kembali bagi saudara. Haleluya. Minggu ini minggu kesaksian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti setiap bulannya Ibu Kandida akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Salam semuanya. Sebelum saya sumbangkan sebuah pujian Pendeta Glet Muller, saya mau sampaikan masalah sedikit untuk saya, bukannya untuk saya sih sebenarnya. Suami saya, Ray, hari Rabu tanggal 11 dia jatuh yang keempat kalinya karena problemnya udah terlalu banyak. Terus setelah itu dia kehilangan kakak perempuannya, telah meninggal dunia. Saya hadir hari Jumat baru dikuburkan. Setelah itu punya penyakit tuh ada kanker protet, lututnya harus diganti tempurung yang baru, osteoporosis di hip harus dioperasi. Saya tidak tahu kapan menjalani operasi. Terus satu lagi ada glukoma di matanya. Di rumah Pendeta Glet Muller tolong doain untuk saya. Jadi saya alone ya di rumah. There's no any children, alone ya. Oke, sekarang saya sumbangkan sebuah pujian dari Nikita. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan kau biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan kau biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan kau biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oke, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Oke, ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kesaksian. Saya undang satu orang lagi yang mau bersaksi. Pak Jimmy ya, Pak Jimmy mau bersaksi katanya. Iya katanya. Silakan Pak, sebentar. Hah? Mengenai dengkul katanya Pak. Ayo. Ya, ayo bersaksi buat Tuhan itu sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus Kristus. Saya sih sebenarnya sudah lama dengkul saya sakit. Tapi waktu 2 minggu yang lalu ada hamba Tuhan datang, namanya Pak Adi. Sungguh luar biasa, saya dijamah dengkul saya, didoakan, coba yang mana sakit tolong dipegang. Benar-benar luar biasa, saya pakai pembalut di dengkul itu. Setelah ada sedikit mengilu, habis didoakan itu, setengah jam kemudian saya lepas. Saya coba di kamar mandi, saya lepas. Wah, luar biasa, kayaknya Tuhan jamah saya. Benar-benar dengkul saya berasa kayaknya meringankan dengan sungguh Tuhan terjamah hati saya dengan dengkul ini, dengan kuasa yang sungguh besar anugerahnya. Wah, akhirnya saya lepas dari pembalut dengkul itu sampai saya di Singgaden, sampai saya pulang saya nggak pakai lagi. Waduh, Tuhan benar-benar jamah. Sampai saya makan malam di dinner di Wok, kata Pak Adi, kamu harus bersaksi. Oke, saya siap bersaksi. Tuhan benar-benar jamah hati saya dengan bertemu luar biasa. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat ya, amin. Mungkin satu lagi lah ya, kalau ada yang mau bersaksi satu lagi, singkat padat dan jelas. Ya, silakan Pak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kesempatan ini ingin saya sampaikan betapa besar perubahan di dalam hidup saya setelah saya berkenan untuk bersama-sama menikmati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya betul-betul diberikan satu kesempatan lagi. Agak panjang kali ya. Karena saya punya assistants yang kira-kira sudah sebulan di sini ya, Elia ya. Coba berdiri. Namanya Priscilia kata. Priscilia akan menemani saya dalam kunjungan safari tour di Jakarta selama 1 bulan. Beliau asalnya orang tuanya ayah dari Makassar, ibu dari Manado. Kombinasi yang unik
Tapi puji Tuhan dia ada di sini hari ini. Mari kita doakan bahwa sisa hidup-hidup kita ini tidak luput dan tidak lepas dari karunia yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Pak Alan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan, saya percaya setiap kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ketika kita tahu hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan, saya percaya kita akan memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu, siapkan hati kita hari ini untuk dengar firman Tuhan. Mari kita masing-masing pribadi lepas pribadi mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika firman disampaikan, biar mata hati kita, mata rohani kita terbuka untuk kita memandang kemuliaan Tuhan yang akan terus menyinari setiap hidup kita. Satu pujian yang kita menaikkan kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali
yang kudus. Sungguh Tuhan itu baik. Jangan ragukan akan pertolongannya. Sekalipun mungkin nampaknya belum kelihatan, seolah bertanya, di manakah pertolongan itu? Seperti pemazmur berkata, datangnya dari mana pertolongan itu? Pertolonganku ialah dari Tuhan, katanya, yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Berharap pada manusia engkau akan kecewa, tapi berharap pada Tuhan engkau akan dikuatkan. Apapun yang sedang kau alami, sedang mengajar satu pelajaran ini, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Karena berkali-kali Dia sudah menolong engkau. Kalau tahun lalu Dia menolong engkau, bulan yang lalu Tuhan menolong engkau, minggu yang lalu Tuhan tolong engkau. Dengan baik Tuhan yang sama, yang ada kemarin, yang ada dulu, yang ada sekarang, dan yang ada akan datang. Dia Tuhan Yesus yang sama, yang sanggup menolong engkau hari ini. Berlama-sabkanlah darahmu, kuatkan iman kami. Tetap percaya bahwa ketika kami berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kesaksian yang ada, memberi bukti buat kami. Tuhan, Engkau hidup, Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami. Nyanyi ref pujian ini dengan kuat. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Angkat tanganmu, katakan, berkali-kali Kau menolong, kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bangga kami, bersyukur kami akan kasih setiamu selalu ada atas setiap hidup kami. Dan kami berterima kasih untuk minggu sukacita ini. Dari setiap mulut anak-anakmu bersaksi bahwa setiap doa kami Engkau mendengar dan menjawabnya. Semangat hidup kami, bergembira hati kami, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan, terima kasih, sapa kami dengan sabda-Mu, karena kami menyadari manusia jasmani membutuhkan nasi, tapi manusia rohani kami membutuhkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pakai bibir lidah suara hamba-Mu, sehingga dengan waktu yang singkat ini kami boleh mencerna firman-Mu dengan roh yang cerdas, sehingga huruf kata kalimat menjadi rema yang hidup bagi setiap kami. Bersyukur kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, serta terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan mimbar pada hari yang indah ini. Terima kasih untuk setiap kesaksian Bapak Ibu. Selalu kita percaya hanya oleh dua hal iblis dikalahkan. Yang pertama oleh darah anak domba Allah, yang kedua oleh kesaksian kita. Artinya saat engkau bersaksi, kau sedang cerita bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan sungguh tidak kebetulan. Apapun itu yang terjadi, kita tahu ada Tuhan di sana dan kuasa Tuhan ada di sana. Katakan amin. Ibu Candida tadi bersaksi, dan saya akan berdoa nanti untuk suaminya, dan saya percaya melalui pujiannya menjadi satu kekuatan bagi imannya. Hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang. Kalau ada kita dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan masalah, artinya apapun terjadi kita tahu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin.
Puji Tuhan, hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang datangnya dari Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan master teologianya, dan kami bersyukur pada hari ini Jemaat Narwastu oleh sebuah perkenalan yang baik. Selalu kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Olehnya kita sambut dengan sukacita Pendeta Andi Siswanto untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang baik. Mari. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saya diizinkan untuk sampai di tempat ini dan mimbar ini juga dipercayakan untuk saya melayani firman Tuhan. Terima kasih Pastor Greg Muller. Cerita singkat tadi, beliau tidak jauh tinggalnya dari rumah saya juga yang di Jakarta. Tapi beliau sekarang sudah ada di tempat ini. Saudara, saya memperkenalkan diri, nama saya Samuel Adi Siswanto. Saya punya seorang istri dan satu wanita dan satu lagi pria, dan saya memiliki 3 cucu. Jadi usia saya sekarang berjalan hampir 63 tahun. Baiklah, ada sesuatu yang lebih berharga, lebih penting dari kehidupan kita ini adalah berita tentang Kristus Tuhan. Itu sangat menarik, mulai dari 2000 tahun yang lewat sampai hari ini. Nama itu terus menjadi satu fenomena yang tidak pernah akhir. Oleh karena itu kita akan melihat bersama, lebih untuk kita berpacu dengan waktu. Saya akan ambil tema pagi ini, yaitu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Maka tema yang saya ambil adalah menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita itu hal yang tidak mudah, karena Allah yang jauh di sana dan kita sementara yang ada di bumi ini. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya memakai kostum seperti ini karena di luar dugaan dinginnya luar biasa. Saya pikir saudara yang lama di sini saja pakai panas mantel seperti ini, saya yang baru sekali ini coba-coba pakai batik, wah gak tahan. Nggak tahan. Saya coba lepas tadi daripada saya mengganggu kebenaran firman yang berjalan lebih saya pakai lagi aja. Oke. Nah, kita akan lihat lebih dahulu di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu silakan menyimak ayat ini bila itu ditampilkan dalam LCD kita di depan. Saya akan membacakan, demikian firman Allah mengatakan, ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, saya percaya sebagian di antara kita memahami cerita tentang Naomi dan kedua anaknya dan kedua menantunya.
Naomi mengalami satu peristiwa bagaimana suaminya pergi meninggalkan, yaitu Kanaan, Bethlehem Yehuda. Dan mereka mencari sesuatu memperpanjang kehidupan karena kelaparan terjadi di negeri Bethlehem Yehuda. Dan manakala ketika mereka tinggal di Mesir, tidak lama kemudian anak-anaknya dan juga suaminya dikatakan meninggal dalam waktu yang begitu tidak lama. Namun pagi ini saya mengangkat satu tema tentang menggenapi rencana Allah ini yang saya soroti, dan kita belajar bersama tentang kedua sikap menantunya yang memiliki pilihan yang berbeda di antara kedua ini. Satu dikatakan menantunya bernama Orpa, dan yang kedua bernama Ruth. Saudara, dan manakala Allah dikatakan tadi oleh Naomi, janganlah kiranya engkau tetap menunggu bagaimana aku sampai bersuami kepadamu. Dan itu hal yang tidak mungkin. Namun yang saya menarik perhatian untuk kita pada pagi ini adalah kedua menantu Naomi. Pertama adalah Orpa, dan yang kedua adalah Naomi. Saudara, Orpa bisa menerima tentang segala sesuatu yang Naomi katakan. Hal yang sesuatu Naomi alami. Bahkan Naomi mengatakan kepada kedua menantunya ini, tangan Tuhan teracung kepadaku, seolah Tuhan mendatangkan petaka, mendatangkan suatu penderitaan, mendatangkan suatu hal yang Naomi tidak sukai dalam kehidupannya. Oleh karena itu Naomi membeberkan, menjelaskan segala sesuatu kesulitannya kepada kedua menantunya ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Orpa bisa menerima segala sesuatu yang dibeberkan, yang disampaikan oleh mertuanya ini, dan semua itu masuk akal, logika yang berjalan pada Orpa. Sebab itu Orpa mengambil kesimpulan, apalagi yang saya bisa andalkan pada Naomi. Anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion sudah juga tidak ada bersama mereka. Dan itu sebabnya akhirnya Orpa dengan menangis keras, dan dia mencium mertuanya, dia berpamitan untuk kembali ke negerinya. Dan kalau singkat kata di situ juga Naomi berkata, pulanglah Ruth, ikutilah iparmu itu. Dia sudah pulang ke negerinya, dia juga sudah pulang dan menyembah kepada Allahnya. Perhatikan saudara. Naomi melihat bagaimana Orpa itu kembali kepada Allahnya yang ada di Moab. Dan itu yang mendesak juga Naomi kepada Ruth, pulang. Pergilah. Seolah Naomi menunjukkan satu suasana kehidupan yang tidak mungkin lagi Ruth akan memiliki, sama ketika dia memiliki Kilion, suaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita coba menyoroti kehidupan daripada Ruth ini. Ketika Ruth berkata di ayat 16 dan 17, saya coba membacakan kembali untuk mengingatkan kita. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, saya percaya apa yang Ruth katakan ini bukan sesuatu yang spontan, tapi dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Seharusnya orang yang dekat dengan Ruth, yaitu Naomi, dia memberi kekuatan kepada Ruth. Ruth, biarlah engkau bersama-sama dengan aku berjalan dalam suatu masa yang kita tidak ketahui ini. Tetapi justru sebaliknya, dia menghimbau, bahkan menganjurkan, mendorong, mendesak agar Ruth meninggalkan. Dan kalau kita melihat pribadi Ruth dalam kitab Ruth ini,
Itu ada sesuatu yang menarik bagaimana kitab ini mencerminkan pribadi Rut yang luar biasa. Saudara, pernikahan Rut dengan Gileon itu waktu yang singkat. Tidak begitu lama. Mungkin di kisaran antara 5 sampai 10 tahun. Tapi orang yang diharapkan menjadi sesuatu penopang kehidupan Rut, Tuhan panggil dia, dipisahkannya. Dan itu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun kita sebagai pasangan suami istri. Dan itulah sebabnya yang menarik bagi kita ketika Rut mengambil satu sikap, bagaimana dia tetap menjalani kehidupan ini dengan Allahnya Gileon, dengan Allahnya Naomi. Dan kita melihat bagaimana jati diri Rut yang begitu teguh, begitu tegar ketika dia siap menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi ke depannya, dia tidak peduli lagi. Itu sebab bahasa yang dia ungkapkan, saya percaya tidak ada satu manusia pun seperti apa yang dikatakan oleh Rut. Maka dia katakan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku juga. Ini suatu statement yang luar biasa, saudara. Bagaimana dia percaya Allahnya Rut itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan sampai dia katakan, jikalau engkau di sana dikuburkan, aku juga dikuburkan. Hanya satu hal, jika Tuhan itu mengutus aku, biarlah maut yang memisahkan aku dengan engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, pada umumnya orang yang dekat dengan kita, jika kita ada persoalan dalam kehidupan, orang dekat itu yang memberi kekuatan pada kita. Orang dekat itu yang mensupport kita, yang memberikan satu harapan. Ayo tetap berjalan dan berpengharapan. Kita tahu Tuhan pasti akan buka jalan. Dan dikala badai kehidupan menerpa setiap orang, pasti orang dekat yang menolong kita, memberikan harapan. Tapi justru yang apa dialami oleh Rut, sebaliknya mertuanya seolah hindarkan dan jauhkan dia. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, satu kali ketika saya di satu tahun, saya lupa tahun berapa tepatnya, pada saat itu saya mengambil satu keputusan untuk sekolah Alkitab. Dan ternyata satu alma mater dengan pastor saudara di Seminari Betel, Jakarta. Dan manakala saat itu saya setelah punya perusahaan, saya ambil satu sikap untuk saya mau sekolah Alkitab. Dan istri saya berkata, apa kamu gila? Ini perusahaan baru berjalan belum cukup lama, hanya antara 1 sampai 2 tahun. Tapi kamu sudah mau sekolah Alkitab, gila kamu. Tapi saya katakan kerinduan saya sejak dari SMA, ingin sekolah Alkitab, ingin sekolah Alkitab. Dan ini usia saya sudah hampir mau menjelang 40 tahun. Saya rindu melayani Tuhan untuk sekolah Alkitab. Dan akhirnya istri saya tidak bisa berbuat apa, saya masuk dan lulus. Lalu di antara kelas itu kami orang yang tertua dengan 2 sahabat satu lagi. Saudara, akhirnya perusahaan yang kami pimpin itu mengalami berbagai kendala. Singkatnya, mau tidak mau perusahaan itu kami tutup. Setelah saya tutup, meninggalkan hutang yang tidak sedikit, cukup banyak. Karena bank tadinya terlalu percaya dengan perusahaan yang kami ini, maka dia lipat gandakan lagi untuk pinjaman. Dia katakan kepada saya, Pak, Bapak punya perusahaan itu cukup baik bayarnya. Dan akhirnya kami bersedia untuk menambahkan lagi. Kita pakai lagi. Dan dengan demikian, maka uang bank yang kami pakai lumayan. Dan singkat waktu, perusahaan ditutup dikarenakan saya ownernya sekolah Alkitab. Sampai asisten saya berkata, kamu gak tahu ini perusahaan kalau tanpa ada pemimpin bagaimana jalan. Tapi tetap saya sekolah Alkitab. Dan tutup. Akhirnya bank terus berjalan bunganya.
sampai tidak ada punya kesempatan untuk membayar. Dan ada barang-barang yang bisa kita jual yang sudah jadi, setengah jadi, atau yang masih perlu dikelola kembali, kita jual semua. Itu pun tidak menutupi. Sampai 7 kali saya harus membuat suatu surat perjanjian dengan bank bahwa kami akan membayar. Dan kebetulan sekali saya melayani di salah satu gereja yang cukup besar dengan berjemaat kurang lebih antara 6 sampai 8 ribu. Saya tidak cerita kepada pastor senior ini persoalan saya. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Dan akhirnya rumah kami didesisikan untuk pihak bank berkata, Pak, jika ini tidak ada jalan lagi, satu-satunya rumah Bapak itu harus dijual. Saya tidak memiliki rumah 2 atau 3, saya 1 rumah. Dan rumah itu kami doa supaya Tuhan beri, dan Tuhan beri. Sekarang Tuhan mau ambil lagi. Dan akhirnya saya mengatakan kepada pihak bank, silakan. Saudara, rumah kami itu sudah dipasang papan rumah dijual. Istri saya sudah semakin menekan. Anak-anak saya 2 saudara, 1 mau melangkah kepada akademi, yaitu di Tarakanita. Yang 1 lagi mau masuk SMA. Dan hampir menjadi pelanggan saya, selalu dipanggil oleh kepala sekolah. Karena anak yang pertama belum bayaran 4 bulan, anak yang kedua belum bayaran 6 bulan. Sementara saya studi di sekolah Alkitab ITKI. Saya nggak tahu uang dari mana. Dan itu pelayanan terus pagi, siang, sore, malam. Hampir tiap malam saya baru pulang. Dan satu hal yang membuat saya tidak tahan, ketika saya pulang, itu anak-anak saya tahu papanya pulang, dia langsung masuk kamar, dia tutup pintu. Bahkan ada satu kepala sekolah berkata, Pak, apakah tidak ada solusi supaya rumah Bapak tidak dijual? Karena anak Bapak setiap kali kalau ditanya papanya, ditanya keluarganya, dia selalu semaput. Dan dia begitu sioman kembali ditanya lagi, bagaimana papa kamu, dia pingsan lagi. Waduh, ini kepala sekolah bercerita sama saya, memang ada apa Pak? Gak ada apa-apa Bu. Dan akhirnya rumah itu disarankan untuk tidak dijual. Anak saya berkata, papa saya itu jahat. Jahat. Karena dia tahu rumah ini tempat dia bernaung, tempat dia bisa belajar study club dengan teman-temannya, sekarang mau dijual. Dan satu langkah yang saya ambil saudara, saya juga sudah mulai mencari, karena rumah sudah dikasih pelang, rumah dijual. Dengan itu saya mempersiapkan, saya cari kontrakan yang kalau kamar mandinya di dalam sekian, kamar mandi di luar sekian. Dan sudah tidak ada solusi lain. Dan surat yang ke-7 saya tanda tangani, saya berkata kepada debt collector ini, saya akan lunasi. Tolong Pak Pendeta, jangan sampai mundur lagi. Baik. Saudara, ada satu pengusaha yang mengerjakan jalan tol Jagorawi itu. Saya nggak tahu bagaimana perkenalan itu, karena anaknya terkena kasus narkoba. Dia agar minta supaya saya bisa mendampingi dia dan mendampingi anaknya. Dan satu kali dia berkata, saya tahu Bapak pasti punya putra putri. Iya. Sekarang mau kemana studinya? Saya bilang anak saya yang pertama mau masuk sekolah Tarakanita. Terus gimana uangnya? You sudah bayar belum? Belum. Saat itu dia kasih satu cek kosong. Dia berkata, kamu isi sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tapi saat itu saya butuh hanya 2.500.000. Pak, bagaimana kalau saya isi 2.500.000? Lu mau lebih silakan. Dan tetap saya 2,5. Untuk uang masuk anak saya masuk Tarakanita. Dan lebih hebat lagi saudara, ketika uang bank yang terus merangkak jauh, saya pinjam uang itu 100 juta sekian, dan bunganya berjalan hampir sekitar 40 atau 60 juta. Dan akhirnya ada satu rekan, seorang ibu datang kepada saya, dia berkata begini, Pak Pendeta, bisa saya
mau konseling sedikit? Oh ya silakan Ibu. Cerita, akhirnya dia merempet. Saya dengar Bapak rumahnya mau dijual. Iya. Ibu tahu dari mana? Gak usah tahu Pak. Tapi betul gak rumah Bapak mau dijual? Betul. Berapa? 190 juta. 197 juta. Oke, saya beli rumah itu. Karena rumah anak saya yang berada di Duren Sawit itu akan mau direnovasi biar anak saya pindah ke rumah Bapak. Nanti selesai renovasi rumah anak saya, maka Bapak boleh kembali ke rumah Bapak dengan catatan ngontrak. Oh ya Bu, senang sekali saya. Oke, setuju harganya. Kapan Ibu mau tempati? Lalu dalam diskusi ini masih berjalan. Tiba-tiba dia merubah satu komitmennya itu. Dia berkata, begini saja Pak Pendeta, jangan kalau begitu. Jadi maksud ibunya seperti apa? Bapak, next kalau nanti punya uang, bangun rumah lagi tidak akan cukup uang itu. Terus gimana Pak? Sekarang begini saja. Sekalipun Bapak punya uang, bangunan, dia punya bahan-bahan itu udah gak cukup. Sekarang begini, satu hal saya ingin tanya, Bapak hutang bank itu berapa? Saya total katakan kurang lebih 160 sampai 160 juta lebih. Oke, tolong diskusi lagi kepada bank, nanti kasih waktu sama mereka, minta 3 bulan. Karena 3 bulan itu uang deposito saya baru cair. Akhirnya saya datang ke bank, minta satu solusi, dan bank menyetujui. Dan akhirnya 3 bulan kemudian deposito cair. Lalu saya berkata kepada bank, kita selesaikan. Dan manakala ketika di saat saya menunggu, pegawai bank yang akan menyelesaikan cukup satu jam saat itu. Lalu dia keluar, dia mengatakan kepada saya, Pak, kami baik komisaris, direktur merapatkan lalu menyetujui Bapak hanya bayar uang pinjaman pokoknya saja. Jadi semua yang Bapak punya bunga itu dihapuskan. Jadi Bapak cuma bayar hanya uang pokok Bapak pinjam 100 juta. Dan 60 juta kita setuju itu dihapuskan. Saya sudah gak bisa berbicara banyak lagi saudara. Saya berkata terima kasih. Dan yang si pemilik deposito saya berkata bagaimana caranya? Bapak mau bayar berapa setiap bulan? Silakan. Dan kami selesaikan waktu yang singkat. Dan rumah itu sampai sekarang masih kami tempati saudara. Kita pasti akan melalui proses-proses kehidupan yang sangat luar biasa ini. Mengikut Tuhan itu bukan sesuatu janji yang bagaimana ketika segala sesuatu dia bisa penuhkan yang kita inginkan. Allah yang benar, Allah Kristus yang hidup itu dia berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, pikulah salib dan sangkalah diri. Memikul salib sesuatu mematikan segala keinginan, segala motivasi kita yang berbau daging ini. Dan itu sesuatu yang memang sudah menjadi komitmen kita untuk ikut Tuhan. Saya percaya di usia yang dari 17 tahun Tuhan panggil saya sekarang 62 tahun. Pasti ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa yang di luar dugaan saya. Kalau saya bercerita saudara, mungkin lembaran-lembaran kehidupan ini. Saya selama ada di sini dari tanggal 3, mungkin tanggal 19 baru pulang, gak cukup waktu untuk saya menceritakan kasih Tuhan yang besar. Gak cukup. Dan satu kali rumah ibadah yang sekarang kami tempati di salah satu hotel, itu benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa. Tempat tersebut saudara, sampai hari ini spesial uang pun saya tidak bayar tempat itu untuk kami pakai. Padahal orang itu seperti saya bertemu dengan pastor saudara, pertama kali saya ketemu dengan beliau. Dan beliau mengajak ke tempat hotelnya yang tingginya sampai 40 lantai itu. Dia berkata, Pak, Yulian, hotel kita paling tinggi di Pasar Baru ini. Sekarang dia ajak turun lagi.
Lalu dia buka satu ruangan. Ketika dia buka satu ruangan, dia berkata, ruangan ini cukup untuk 200 orang. You lagi perlu ruangan kan? Kaget saya. Bapak tahu dari mana? Nggak usah tahu. Tapi you butuh uang, butuh ruangan ini kan? Iya Pak. You pakai. Ini cukup untuk 200 orang. Tapi pagi hari sudah dipakai oleh salah seorang pendeta. Jadi you pakai sore. Satu hal yang you catat. Kalau pendeta pagi macam-macam melarang you dan ini, kasih tahu sama saya. Kapan you mau pakai tempat ini? Saya bilang nanti Pak setelah saya pulang dari Israel. Saudara, tempat itu hampir 9 tahun kami pakai. Tidak sepeser uang pun saya bayar. Sampai hari ini. Dan itu sebabnya Allahku, Kristus Tuhan itu benar-benar hidup. Dia bukan sebuah satu fenomena-fenomena yang bisa diceritakan banyak orang. Tidak, dia hidup. Dia hidup. Saya bisa bayangkan bagaimana terpuruknya kami dalam ekonomi. Dia lalui dengan berbagai hal. Sekalipun dalam waktu yang tidak singkat, kami harus alami itu. Satu peristiwa pengusaha yang saya utang karena bahan baku kami harus ambil foam busa itu. Karena saya harus membuat sofa ketika pabrik yang kami lakukan. Dan saya tidak bisa membayar utang itu. 40 juta saya masih utang sama si pengusaha dari Bandung ini. Lalu tiba-tiba dia ketok pintu saya. Saya kaget, saya melihat kaget. Karena orang ini hal yang gak mungkin dia bisa sampai ke rumah saya. Pengusaha dari Bandung, dia tiba di Jakarta, ada urusan, dia mampir sebelum pulang lagi ke rumah saya. Dan dia maki-maki saya, dia marahi saya, dia berkata, you mau jadi apa? You punya hutang, mau bayarnya kapan? Saya berkata, Pak sabar, saya akan bayar. Ya tapi kapan? Dari sejak awal you hutang, kapan mau bayar? Lalu dengan emosi dia, dan di situ ada mama saya, dia berkata, itu you punya mama, iya. You gak malu sama mama you kalau you anaknya utang sama saya. Saya berkata, sabar ya Pak. Dan mama saya ada di situ. Dan akhirnya menit yang berjalan, lalu dia lihat kabel itu di sekitar ruang tamu saya, kabel itu sudah keluar. Lalu dia berkata, ini kabel apa? Saya bilang, ini kabel saya ambil listrik Pak. Di sana ada tetangga, listrik itu saya minta nanti setiap bulan saya bayar 50.000. Karena saya tidak pakai listrik selama 2 tahun. Jadi waktu saya menyelesaikan kuliah, menyelesaikan S1, skripsi, jadi saya pakai lilin. Saudara tahu ya kalau lilin itu wedding, lilin wedding, seremoni wedding, itu kan lilin cuma hanya sementara, hanya nyala, nanti selesai, jadi masih cukup besar. Saya berkata kepada salah satu koordinator wedding ini, Ibu, boleh gak saya minta lilinnya? Untuk apa Pak Andi? Gak apa-apa Bu, saya perlu. Dan saya ambil wedding lilin itu cukup besar. Jadi kalau malam saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah itu dengan pakai lilin sudah. 2 tahun karena saya punya listrik. Itu dia punya ininya sudah dibongkar. Karena harus menyelesaikan tertunggak sekitar 2,5 juta. Jadi disitulah bagaimana istri saya mengalami sangat tekanan. Setiap kami pulang saudara, kami tidak berani pulang di siang hari ataupun sore hari. Kami pulang selalu malam hari karena sudah tidak punya harga diri lagi. Tetangga saya seorang ibu haji, dia berkata, Pak Andi, kenapa you mau jual? You kan di sini sudah lama, kita udah seperti keluarga. Kenapa harus dijual? Iya Bu Haji, sebab saya nggak ada jalan solusi lain. Satu rumah ini yang saya harus jual, menyelesaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya si pengusaha ini karena melihat kabel yang sedemikian rupa, jadi dia ambil listrik dari tetangga. Iya. Gak lama istrinya berkata apa? Kok Andi, saya ini Chinese ya sudah, walaupun mata saya belum, jadi jangan curiga, saya asli, Asnawi, asli Cina Betawi.
Asnawi ini sekalipun mata saya belum, waduh banyak ceritanya. Ya, dan akhirnya nama saya itu Lim Bun Hok. Lim itu nenek moyang dari Om Lim kita, cuma nggak tertransfer saja. Jadi nama saya itu 3 suku nama, Lim Bun Hok. Nama saya Andi Siswanto Indonesia. Dan akhirnya saudara, istrinya berkata begini kepada saya, "Kok Andi, udah, hari ini you gak usah urusan lagi masalah utang itu. Saya anggap selesai." Suaminya diam aja. Biasanya kalau istri sudah bicara, suami gak bisa bicara. Kalau istri sudah bicara, suami. Dan akhirnya, betul Ci, saya gak usah bayar. Gak usah. You ingat baik-baik, gak usah. Sebelum mereka pulang, saya berkata, izinkan saya untuk berdoa boleh? Terlalu besar. Hidup tidak bermakna kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus bukan dalam kenyamanan. Perjumpaan dengan Kristus dengan salib. Lewat saliblah dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku. Dan satu kata yang dia berkata, selesai. Jadi problem apa yang kita tidak akan diselesaikan Tuhan? Tidak ada. Kematian maupun diselesaikan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, saudara. Tidak ada. Serius tidak ada. Saya pindah dari satu tempat kerja dan ke tempat lain. Sampai tadi saya bercerita, maka Tuhan sungguh luar biasa melihat anak-anak yang dikasihi. Kalau bapa duniawi saja tidak akan mungkin memberikan anaknya kalau dia minta roti dikasih batu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Tak mungkin. Terlalu yakin ku akan Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Saya dulu ini beragama Konghucu, mohon maaf. Di usia 17 tahun Tuhan baru panggil saya. Dan mama saya berkata melarang keras, kalau kamu masih masuk Kristen, mama tidak kasih uang. Saya tetap masuk Kristen. Sampai dibaptis mama saya konflik. Saudara-saudara saya tidak menanya saya, seolah saya Muslim. Dan satu ketika terus berjalannya waktu, terus Tuhan proses. Banyak hal yang Tuhan nyatakan lewat mimpi-mimpi. Maka nama saya itu Samuel. Saya ambil kata itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan baru kita punya greget, punya gaspol. Jadi gak kata orang kita. Karena kalau kata pastor seperti saya dikata pendeta, oh itu bisa-bisanya Pak Pendeta. Nah, kita alami. Mohon maaf, di sini ada kabel kan saudara? Ada kira-kira yang bisa saudara pegang dia nyetrum? So tahu setrum itu dayanya kayak apa? Cobalah. Baru saudara setrum, baru saudara ingat itu. Kita dengan Tuhan juga begitu. Kita begitu. Tidak ada yang saya inginkan yang lain kecuali berjumpa dengan Kristus ketika ku innalillahi wa innalillahi rojiun. Dan di situ kita berjumpa. Itulah suatu kebanggaan, kesukacitaan kita. Kalau sampai dikatakan kemuliaan dan pengenalan kita akan Kristus, itu menyernakan semua kemewahan dunia. Semua. Kita kembali sebagai untuk mengakhiri ini. Kita kembali lihat di dalam ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara tahu, ketika kita mau diberkati dalam wedding, pernikahan, maka seringkali pendeta berkata, mautlah yang memisahkan antara kedua pasangan ini. Itu cinta, kasih. Jadi ketika Ruth bersama dengan Naomi, bukan lagi karena hal yang lain, karena cintanya, karena kasihnya.
kita juga dengan Allah. Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita, sekalipun penderitaan, sekalipun aniaya, sekalipun penjara, tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Sebab itu saya berkata kepada mama saya, Ma, kalau Cina Benteng kan berkata oe, Ma, oe ini bukan gak sayang mama, oe ini sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Sebelum dia meninggal di usia 96 tahun, di tahun 2007, dia datang pada saya. Dia berkata, Mama mau dibaptis. Ma, salah gak mau dibaptis? Enggak. Karena Mama melihat hidup kamu berbeda dengan saudara-saudara. Kita harus jadi saksi. Kita harus jadi saksi hidup itu. Di mana orang akan melihat di situ Kristus ada dalam hidup kita. Saudara, masalah gak ada uang, masalah rumah kontrak, masalah sakit, itu hal kecil. Bukan saya menyepelekan, tapi Kristus semua mengerti. Maut yang memisahkan, kita tidak takut lagi akan maut, karena dia sudah berkata selesai. 3 hari dia kalahkan maut itu, dia bangkit lagi. Gak ada lagi yang kita takut. Benar, jujur saya kan takut masa depan. Karena saya tahu masa depan. Waktu muda saya selalu selesaikan ini lantai, saya pel semua. 9 tahun saya pel porsi gereja dan juga lantai gereja. Selesai saya, sebelum pulang saya tutup. Dan di situ saya melutut, saya berkata di atas mimbar ini, Tuhan, ku serahkan hidupku dan masa depanku. Dan saudara, kalau saya berdiri di sini, itu karena Tuhan, karena Kristus. Saya tidak perpanjang lagi ini. Satu hal, sebelum terlambat, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti pastor tadi katakan. Carilah Tuhan selama ia masih diketemukan. Satu kali kita sudah gak bisa ketemu lagi. Dari utara selatan kau cari firman sudah gak ada lagi, kecuali sekarang. Sebelum sampai mempersiapkan satu lagu yang saya mungkin coba minta tolong kepada pemusik dan WL untuk maju ke depan. Nanti kita akan nyanyikan satu pujian, musik selalu akan berganti. Saudara, doakan kami, sekalipun tinggal di Jakarta, doakan kami. Dan itu tidak memisahkan kasih Kristus dengan kita. Amin. Saya percaya apapun ini hari, saudara ada di tempat ini tidak kebetulan, tapi karena Kristus bersama dengan kita. Dan dia ada di tengah kita. Dia ada di tengah kita. Dan dia ada di tengah kita. Mari saya undang kita sama-sama lagi berdiri. Kita akan nyanyikan musim selalu akan berganti. Sampai selamanya.
ketika Engkau memakai dan mengizinkan untuk memuliakan nama-Mu. Tengkawasan diusaha, sangkawatan diusaha, tangkawasan diusaha. Tinggi watan, tiwada wasan, tinggi wada lawasan diwada kawatan diusaha sampai tangkawasan. Tinggi wada kawasan Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu, diagungkan. Hidup kami ada dalam tangan. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kami gentar. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kami takut. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, bukan oleh karena memiliki apa yang dunia bisa berikan kepada kami, tapi satu perkara firman-Mu melawat kami. Hidup ada di dalam tangan. Hanya maut yang memisahkan, tapi kasih-Mu tidak pernah memisahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Jadikan ini fondamen, jadikan ini satu kekuatan, kebenaran-Mu yang memberikan harapan kepada kami. Berkati mereka Tuhan, apapun dalam kondisi persoalan kehidupan mereka. Berkati juga hamba-Mu yang ada di tempat ini, Pastor Greg Muller Tuhan, bersama dengan istri dan keluarga. Engkau berkati berlimpah-limpah kesehatan dan apa yang diinginkannya. Tuhan memberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan menyertai dalam pengembalaan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Saya tahu khotbah ini tidak kebetulan, sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan saja kita mengalami masalah, tapi kita harus mengalami Tuhan. Amin. Dan setiap kesaksian Bapak Ibu tentunya itu menguatkan setiap kita, bahwa saat kita mengalami Tuhan, disitulah letak kekristenan itu. Bukan sekedar agama, tapi sungguh menjadi gaya hidup dan kehidupan kita sendiri. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Ada amplop gereja saat Bapak Ibu masuk. Jika Anda belum mendapatkan, bisa angkatkan tangan, asal kami akan melayani setiap Bapak Ibu. Kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, sebuah kehormatan saat kami maju ke depan membawa persembahan ini. Untuk kami mau berkata, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kau mengajar kami memulangkan setiap persembahan ini, baik persembahan mingguan, persepuluhan, ucapan syukur, apapun itu, dengan rasa syukur memuliakan Tuhan. Karena kami tahu berkatnya datang dari Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi katakan amin. Kita maju ke depan, bangkit berdiri, kita beri yang terbaik buat Tuhan kita.
sungguh-sungguh, maka akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mau bernyanyi bersama saya, saudara? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Lagu ini baru dimulai, saya lihat Cik Ellen sudah menari-nari. Tapi saya percaya bahwa bukan hanya Cik Ellen, tapi semua jemaat akan bersemangat bersama-sama. Mari kita menari bersama-sama. Pakai gerakan ya saudara. Gerakannya gampang gerakannya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Haleluya. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Nama-namanya. Wow, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan akhiri ibadah kita. Tahu tadi gaya dari mana itu? Yang atas ini lap kaca, yang bawah itu ngepel. Luar biasa memang. Hebat dia, hebat dia, hebat dia, hebat dia. Iya, ibadah yang sesungguhnya hidup itu adalah yang ekspresif. Jadi Bapak Ibu gak kaku, gak seperti ibadah di kuburan begitu. Jadi sukacita bergerak, hidupi kebaktian itu supaya suasana ibadah itu betul-betul kita rasakan. Kalau cuma diam saja, aduh, seperti di kuburan kita, tidak ada ekspresi apa-apa. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kegembiraan itu menjadi milik kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya dapatkan Certificate of Appreciation untuk Narwastu Church karena kita sudah ikut penyelenggaraan yaitu stall di KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ini jadi file buat Narwastu bagaimana kita sudah terlibat di dalam merayakan 17 Agustus yang dirayakan oleh Konsulat Republik Indonesia di Sydney ini. Sekaligus minggu depan juga kita ada Kids Fair. Kita juga ada di sana untuk berjualan juga atau berlayani sambil kita diberi kesempatan untuk buka stand atau buka stall yaitu Kids Fair di mana anak-anak kita akan juga ikut di sana. Jadi Narwastu dikhususkan untuk buka 2 meja di sana dan sudah dikoordinasi dengan ibu-ibu untuk kita bisa berkontribusi di sana, melayani dan melayani dan melayani. Sungguh sangat senang anak-anak kita juga bisa ikut terlibat di dalam kegiatan ini dan orang tua kita juga berpartisipasi di dalamnya. Baik, yang terakhir adalah bahwa kita hari ini makan banyak karena ada 2 Sri Kandi yang berulang tahun. Luar biasa. Iya. Jadi Narwastu ini hebat sekali. Setiap minggu makan besar. Karena itulah kita jadi orang-orang besar. Iya. Jadi Ibu Yeni mana Ibu Yeni? Waduh, tepuk tangan dulu buat Ibu Yeni. Dia ulang tahun. Iya, yang keberapa nggak usah tanya saya, tanya dengan beliau.
Juga ada Ibu Helen yang hari ini pas juga berulang tahun. Wah, dia bangkit berdiri karena dia tadi baru ikut maraton. Iya, dia ikut maraton tadi dengan bajunya. Jadi gara-gara dialah macet Sydney. Gara-gara dia Sydney tadi mobil tidak masuk ke daerah Harbour Bridge. Hanya gara-gara dia. Maklum karena dia ulang tahun. Ya kan, jadi luar biasanya baru kali ini dia merayakan ulang tahun di luar negeri. Luar biasa. Nah, jadi karena luar negeri, ini sedikit video buat hari ulang tahunnya. Silakan Pak Daud. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Siapa ini? Tetangga saya, Pak. Miswa. Ini permintaan suaminya. Ini permintaan khusus darling dia. Silahkan. Ini siapa nih? Iya, bentar kata si Daud. Iya. Tidak ada suara. Iya, kesalahan bukan pada pesawat televisi. Iya. Videonya panjang, ada 2 jam. Maklum udah disiapkan 2000 tahun yang lalu. Nanti kita kirim aja ke WhatsApp-nya. Jadi berterima kasih. Kok nangis? Ya kebaikan Tuhan ya. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Sekalipun di luar negeri rindu keluarga, kita ada di sini karena ada rencana Tuhan yang baik di hidup kita. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Pendeta Andi Siswanto yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Jangan pulang cepat-cepat, kita selesaikan dulu. Karena Narwastu ini selalu ingin kampung tengah penuh. Ya, jadi bukan saja kita dari kampung tengah. Kita berdoa, Tuhan yang baik, bersyukur kami, bangga kami. Kau
Tuhan yang hidup mendengar menjawab doa kami. Doa hamba-Mu secara khusus buat suami Ibu Candida. Mari semua angkat tangan berdoa. Suaminya sedang di hospital. Kita boleh merasakan, mungkin dia tidak konsen menyanyi tadi, terpikir keluarganya. Kita berdoa Tuhan menguatkan dia, Tuhan menghiburkan dia. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Apa kata Tuhan itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan berkata sembuh, sembuhlah. Dan kami berharap mujizat Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan berkat-Mu, Tuhan nyatakan kekuatan-Mu, sehingga Ibu Candida masih tetap tegak. Sekalipun ada alasan untuk tidak datang gereja hari ini, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah miliknya. Tuhan memberkati kesaksiannya, Tuhan memberkati helpernya. We pray for you in the name of Jesus. Jesus bless you. Dan kita percaya bahwa hari ini hari yang indah. Tuhan memberkati Ibu Yeni yang berulang tahun. Tuhan menambahkan usia, Tuhan menambahkan kebaikan-Mu dalam hidupnya. Tuhan memberkati Ibu Helen yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kasih setia dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama sebagai family dalam Narwastu. Kami saling encourage, memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itulah keluarga di dalam Tuhan. Berkati fellowship kami, berkati makanan minuman kami, menjadi kesehatan kekuatan baru buat kami. Doa kami buat hamba-Mu Pendeta Andi Siswanto, berangkatnya dengan selamat pulang ke tanah air dalam keadaan baik. Tuhan memberkati keluarganya, kesaksiannya telah dititipkan di tempat ini untuk kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta, bahwa apa yang Kau janjikan pasti akan digenapi oleh Engkau. Terima kasih Bapak, kami akan tinggalkan tempat ini. Anugerah-Mu limpah buat kami. Mari angkat wajah-Mu kepada Tuhan, kedangkan tangan-Mu, pejamkan mata-Mu, terima berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidup. Mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Ingat, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Jangan takut, karena Dia Tuhan yang sudah terbukti dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nyanyikan lagu kemenangan iman kita. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima kesembuhan darimu. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Bersalaman satu dengan yang lain, ucapkan Happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersalaman satu dengan yang lain. Haleluya.